Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas 10 soal UKAI tentang saluran cerna. Kita mulai saja yuk. Nomor 1. Obat saluran cerna yang memiliki efek samping dyskinesia adalah pilihannya A. Ranitidin, B. Metoclopramid, C. Ondansetron, D. Antasida, E. Omeprazole. Pembahasannya. Penggunaan metoclopramid lebih dari 12 minggu menyebabkan tardif dyskinesia, yaitu gerakan bibir, lidah, wajah, lengan, dan tungkai spontan tanpa diperintah. Jadi jawabannya adalah metoclopramid B. Soal nomor 2. Seorang perempuan 28 tahun sedang hamil memiliki riwayat ulkus datang ke klinik dengan keluhan nyeri epigastrik dan rasa perih di perut. Pasien belum pernah minum obat sebelumnya. Obat yang dikontraindikasikan adalah pilihannya A. Cimetidin, B. Misoprostol, C. Ranitidin, D. Lansoprazole, E. Antasida. Untuk pembahasannya, misoprostol merupakan obat kategori X, yaitu dikontraindikasikan untuk ibu hamil dan yang merencanakan kehamilan karena dapat meningkatkan tonus uterus. Soal nomor 3. Kandungan dari antasida yang dapat menyebabkan konstipasi adalah pilihannya A. Aluminium hidroksida, B. Magnesium hidroksida, C. Magnesium karbonat, D. Simeticon, E. Ferrosulfat. Jawabannya A. Aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida dapat menyebabkan konstipasi, sedangkan magnesium hidroksida menyebabkan diare. Soal nomor 4. Seorang wanita berumur 21 tahun datang dengan keluhan mah kronis. Diresepkan oleh dokter obat lansoprazole 1 kali sehari. Apakah golongan obat dari lansoprazole? Pilihannya A. Antagonis reseptor H2, B. Antasida, C. Pompa proton inhibitor, D. Analog prostaglandin, E. Mukoprotektif. Jawabannya adalah C. Pompa proton inhibitor. Untuk pembahasannya, di sini kita ingat lagi ya, berdasarkan golongan, yaitu yang pertama antagonis reseptor H2, contohnya seperti ranitidin, cimetidin, famotidin. Sedangkan antasida isinya yaitu aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Untuk analog prostaglandin, contohnya misoprostol dan rebamiprid. Untuk mukoprotektif seperti sukralfat dan pompa proton inhibitor, lansoprazole, omeprazole, rabeprazole. Soal nomor 5. Obat yang direkomendasikan untuk pasien yang menderita ulkus karena infeksi Helicobacter pylori adalah pilihannya A. PPI plus chloramphenicol plus metronidazole, B. H2 blocker plus metronidazole plus amoxicillin, C. PPI plus amoxicillin plus clarithromycin, D. PPI plus H2 blocker plus analog prostaglandin, E. Antasida plus metronidazole plus clarithromycin. Nah, jawabannya yang benar adalah C. Untuk infeksi Helicobacter pylori dapat menggunakan triple terapi. Contohnya yaitu PPI plus amoxicillin plus clarithromycin, atau dapat digunakan juga metronidazole. Soal nomor 6. Pria berusia 30 tahun menderita tukak pektik. Dokter memberikan ranitidin. Bagaimana mekanisme kerja dari ranitidin? Pilihannya A. Menghambat reseptor H1, B. Menghambat reseptor H2, C. Menghambat reseptor gastrin, D. Menghambat pompa proton, E. Analog prostaglandin. Jawabannya yang tepat adalah D. Menghambat reseptor H2. Soal nomor 7. Seorang pria berusia 20 tahun datang ke apotek membeli produk obat untuk mencegah mual muntah ringan saat dalam perjalanan laut. Apakah senyawa aktif dalam produk anti mual muntah yang dapat diberikan kepada pria tersebut?
Pilihannya A. Ranitidin, B. Dimenhydrinat, C. Haloperidol, D. Ondansetron, E. Metoclopramid. Jawabannya yang tepat adalah B. Dimenhydrinat. Soal nomor 8. Seorang wanita mengeluh nyeri perut. Dokter memberikan obat dengan aturan minum yang tidak boleh dikunyah dan diberikan 30 menit sebelum makan. Obat apa yang dimaksud? Pilihannya A. Misoprostol, B. Antasida, C. PPI, D. Analog prostaglandin, dan E. Antagonis H2. Jawabannya yang benar adalah C. PPI. Cara minum obat PPI adalah yang pertama, 30-60 menit sebelum makan, paling baik sebelum sarapan. Untuk sediaan kapsul tidak boleh dihancurkan atau dikunyah. Ataupun kapsul dapat dibuka dan isinya dicampur dengan 1 sendok makan saus apel dan segera ditelan. Untuk sediaan tablet, telan utuh dengan segelas air. Nah, untuk penggunaan PPI sendiri, pada pasien yang menggunakan NGT, harus dilarutkan granulnya menggunakan sodium bikarbonat dan dimasukkan ke dalam NGT. Soal nomor 9. Seorang wanita berusia 30 tahun mengalami gejala dispepsia dan anemia. Dokter memberikan terapi tablet antasida dan tablet ferrogluconat. Namun dalam sebulan, kadar hemoglobin masih rendah. Yang menyebabkan anemia tak kunjung sembuh adalah pilihannya A. Antasida menginduksi metabolisme zat besi, B. Antasida menginhibisi distribusi zat besi, C. Antasida mengurangi absorpsi zat besi, D. Antasida mempercepat sekresi tubulus ginjal zat besi, E. Antasida mempercepat aliran darah di hepar. Jawaban yang tepat adalah C. Interaksi antara antasida dengan ferrogluconat, yaitu antasida mengurangi absorpsi zat besi. Soal nomor 10. Seorang wanita 43 tahun datang ke apotek mengeluhkan nyeri ulu hati seperti rasa terbakar, mual dan muntah 1 kali karena telat makan. Ibu tersebut sering mengalami keluhan tersebut, tetapi tidak pernah minum obat. Obat apa yang sesuai? Pilihannya A. PPI, B. Analog prostaglandin, C. Antasida, D. H2 blocker, dan E. Sucralfate. Jawaban yang tepat yaitu adalah C. Antasida. Pada soal di sini, pasien sering mengalami keluhan, namun tidak pernah minum obat. Nah, berarti tata laksananya yaitu first-line-nya antasida. Jika antasida tidak memberikan hasil terapi yang baik, maka dapat diberikan H2 blocker, dan jika H2 blocker juga tidak dapat memberikan terapi yang baik, dapat dilanjutkan dengan penggunaan PPI. Nah, pembahasan video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam farmasi, salam apoteker muda. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.